Suara ketukan palu dari majelis hakim itu bukan sekedar tanda berakhirnya persidangan. Ini adalah gema dari perjalanan panjang pencarian keadilan seorang istri yang kehilangan suami, seorang anak yang kehilangan ayah, dan sebuah keluarga yang kehilangan tulang punggungnya. Selasa 27 Mei 2025, Dede Irawan, anggota aktif TNI Angkatan Laut berpangkat Kelasi 2, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat secara tidak hormat dari dinas militer. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Hasfiani atau yang lebih dikenal sebagai Imam, seorang perawat yang berbisnis menjadi sales mobil. Yeni Mulyani, istri korban, hadir di persidangan, wajahnya letih namun tegar. Ia menyimak putusan itu dengan tatapan kosong namun nafas yang sangat berat. Di luar ruang sidang ia berkata pelan, "Saya menerima keputusan hakim, semoga ini yang terbaik." Padahal sebelumnya, Yeni berharap vonis mati bagi pelaku pembunuh suami dan ayah anaknya tersebut. Namun hari itu, di hadapan hukum, ia memilih menerima. Tidak pasrah, tapi sadar bahwa keadilan tidak selalu hadir dalam bentuk hukuman paling berat, namun dalam proses yang utuh, transparan, dan berpijak pada fakta. Perjalanan hukum kasus ini dimulai saat jasad Imam ditemukan di kawasan Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara. 3 hari sebelumnya, ia berpamitan kepada keluarga untuk menemui calon pembeli mobil, namun nyatanya ia tak pernah kembali. Penyelidikan mengarah pada Dede Irawan. Ia mengatur pertemuan, mengajak tes drive, lalu membunuh Imam secara keji. Motifnya, menurut berkas perkara karena ingin menguasai kendaraan tersebut. Tindakannya direncanakan, sebab ia tahu apa yang dilakukan, dan hukum mengenali itu sebagai pembunuhan berencana. Delik berat yang dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal adalah hukuman mati. Namun, hakim memilih menjatuhkan vonis seumur hidup. Mengapa bukan hukum mati? Pertanyaan ini pun muncul. Saifullah Nur, kuasa hukum keluarga korban, mengatakan, meski pihaknya pernah berharap pelaku dijatuhi hukuman mati, namun mereka tetap menghormati keputusan hakim. Kalau menurut kami, hakim sudah mempertimbangkan dengan sangat matang. Seluruh bukti dan fakta persidangan sudah dibuka. Tidak ada bantahan berarti dari terdakwa. Permohonan keringanan pun ditolak, ujarnya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kekuasaan menilai bobot pertanggungjawaban pidana pelaku termasuk aspek psikologis, motif, penyesalan, dan rekam jejak. Meski pasal 340 KUHP memberikan opsi hukuman mati, bukan berarti itu otomatis diberikan. Pertimbangan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman mati bisa dikoreksi juga menjadi alasan banyak hakim lebih memilih hukuman seumur hidup. Terutama dalam sistem hukum modern yang mulai mengedepankan restoratif dan korektif. Namun bagi keluarga korban, seumur hidup tetap hukuman berat. Sebab dalam kalimat itu terpatri harapan bahwa pelaku tak akan pernah lagi bebas, seperti Imam yang tak pernah pulang. Kasus Imam memang bukan satu-satunya luka. Awal Maret lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dunia jurnalisme berduka saat Juwita, jurnalis muda berusia 23 tahun ditemukan tewas. Tersangka pembunuhannya Kelasi 1 Jumran, prajurit aktif TNI Angkatan Laut dari Lanal, Balikpapan. Keduanya sempat menjalin hubungan, namun cinta yang tak bersambut berubah jadi dendam. Pembunuhan direncanakan, dijalankan dengan cermat dan berakhir dengan tragis. 2 prajurit, 2 pembunuhan, 2 nyawa rakyat sipil hilang di tangan aparat berseragam. Kepercayaan publik pun terguncang. Seragam loreng laut yang dulu dihormati, kini dipandang dengan curiga. Namun, di tengah rasa duka dan amarah, Yeni tetap menyimpan harapan bahwa negara masih berpihak pada rakyat. Hukum masih bisa bicara meski pelakunya memakai pangkat dan seragam. Saya berharap majelis hakim memberi keadilan seadil-adilnya agar hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ucapnya. Kalimat itu seperti doa, bukan hanya untuk Imam, tapi untuk semua korban yang tak punya suara. Kini, suara itu bergema lewat putusan hakim. Bagi banyak orang, vonis itu mungkin tak cukup, tapi bagi Yeni cukup untuk melanjutkan hidup. Dia tidak mencari balas dendam, namun mencari kepastian bahwa negara tidak membiarkan nyawa suaminya hilang begitu saja. Di luar ruang sidang ada pertanyaan lebih besar yang menggantung. Bagaimana institusi militer memperbaiki wajahnya di mata rakyat?
Keadilan bukan hanya soal vonis, tapi keberanian institusi untuk menegakkan disiplin internal, membersihkan barisan dan memastikan bahwa seragam tak lagi digunakan sebagai tameng kekuasaan yang melukai. Dan ketika hakim menjatuhkan vonis pada Dede Irawan, bukan hanya seorang pembunuh yang dihukum, tapi juga ada satu pesan bahwa seragam tak kebal hukum. Keadilan masih mungkin meski luka tetap membekas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi